8 tanda seseorang mengalami insecure berlebihan. Nih, masa-masa sekarang, anak muda banget yang suka ngepost tentang insecure, kayaknya udah jadi bahasa sehari-hari mereka deh. Tapi, apakah mereka pada benar-benar paham apa artinya insecure? Katanya sih, kalau insecure, kamu bakal merasa ketakutan atau cemas berlebihan. Gue sih gak setuju kalau punya rasa takut itu salah. Kita manusia pasti punya ketakutan dan kecemasan, kan? Itu wajar. Tapi kalau berlebihan, ya nggak sehat juga. Jangan sampai terus-terusan, bisa-bisa jadi masalah. Jadi intinya, punya rasa takut dan cemas itu manusiawi, tapi jangan sampai kelewatan ya. Yang penting seimbang aja, nggak berlebihan. Berikut tanda seseorang mengalami insecure berlebihan. 1. People pleaser. Jadi, ada nih tipe orang yang bener-bener pengen banget jadi kesayangan semua orang. Mereka rela deh ngelakuin apa aja biar orang suka. Terus kalau ada masalah, mereka ogah banget buat bikin ribut. Lebih milih nurut-nurut aja, biar temen-temennya seneng. Kayaknya kebahagiaan mereka tuh tergantung banget sama pendapat orang lain, deh. Dalam hati sih, mereka bisa aja ngerasa nggak setuju, tapi tetap aja mereka lakuin yang orang-orang suka. Bahkan sampai nyariin cara buat bikin semua orang seneng. Nggak jarang juga, mereka rela ngorbanin kepentingan pribadi, padahal kadang-kadang itu bisa jadi berbahaya buat mereka sendiri, loh. 2. Posesif. Nah, yang suka posesif tuh sebenarnya lahir dari kurang percaya diri. Mereka butuh banget dikasih tanda tangan sama orang lain biar mereka merasa aman dan tenang, khususnya secara emosional. Kalau nggak dapet validasi itu, langsung aja muncul rasa cemas. Biasanya mereka suka iri hati buta karena takut kehilangan orang yang mereka sayang, sampai-sampai mereka bisa ngeluarin aturan dan batasan yang keterlaluan biar hubungan mereka tetap kukuh. Tapi sebenarnya, ini semua muncul dari kurangnya kepercayaan diri yang malah bisa bikin hubungan yang seharusnya sehat jadi rusak. Emang, kadang semakin keras kita ngejalin hubungan, semakin gede keinginan orang yang dijalin buat lepas. 3. Suka mengatur bosi. Jadi, ada juga nih orang yang suka banget ngatur-ngatur orang lain, alias bosi. Nah, ini muncul gara-gara dia merasa insecure, nggak gampang percaya sama orang lain. Dia kayak mikir, kalau nggak dia yang atur, pasti bakal ada kesalahan. Jadi, daripada ada yang salah, lebih baik dia yang langsung ngerjain semuanya sendiri. Kalau ada kerjaan tim, dia bakal cenderung ngatur-atur orang lain, biar semuanya sesuai dengan kemauannya. Kadang-kadang, instruksi yang dia kasih juga bisa bikin orang lain merasa dipaksa gitu. 4. Self body shamer. Terus, ada juga yang insecure soal penampilan tubuh. Mereka suka bandingin tubuhnya sama yang punya tubuh ideal. Misalnya, artis atau atlet. Nah, efeknya bisa jadi mereka bakal lama-lama banget ngeliatin diri sendiri di cermin, atau malah sebaliknya, cool banget. Ada juga yang suka ngecek berat badan berkali-kali di timbangan. Bahkan, sering banget tanya-tanya ke orang sekitarnya, ini udah oke belum penampilanku? Nah, gejala self body shaming ini bisa beda-beda buat tiap orang. 5. Fokus pada kekurangan diri sendiri. Jadi, ada orang yang suka banget fokus ke kekurangan diri sendiri. Nah, yang jadi masalah, orang kayak gini biasanya rendah diri dan minder terus. Padahal, kalau kita lihat, mereka tuh sebenarnya punya banyak kelebihan dan bakat yang gak kalah sama kekurangannya. Cuma entah kenapa, mereka lebih milih ngerasa jelek daripada bangga sama diri sendiri. Kalau keadaan kayak gini terus-menerus dibiarkan, bisa berpengaruh buruk buat kesehatan mental, loh. 6. Takut keluar dari zona nyaman. Terus, ada lagi nih yang insecure dan gak berani keluar dari zona nyaman. Mereka tuh lebih pilih nyaman aja dalam keadaan insecure mereka. Keluar dari situ dianggapnya kayak sesuatu yang menakutkan dan gak enak. Akhirnya, mereka lebih suka stay di tempat yang udah mereka kenal aja.
Padahal, sebenarnya keluar dari zona nyaman itu bisa jadi langkah positif buat perkembangan diri, tahu nggak? Coba bayangin, kalau kita terus-terusan di zona nyaman, gimana kita bisa dapat pengalaman baru dan berkembang? Jadi, intinya, buat yang kayak gini, mungkin bisa dicoba untuk lebih apresiasi sama diri sendiri dan nggak takut buat coba hal-hal baru, pasti bisa ngerasain perkembangan yang positif, deh. 7. Menceritakan prestasi setiap saat. Ada tipe orang yang suka banget cerita prestasi terus-menerus. Nah, biasanya ini karena mereka merasa rendah diri, mungkin aja mereka pengen dihargain sama orang lain, jadi mereka suka deh ngeluarin kisah-kisah zaman kejayaan mereka, biar dilihat lebih keren. Tapi kadang, ini bisa jadi tanda bahwa mereka lagi butuh pengakuan dari luar buat menjaga rasa harga diri mereka. Jadi ya, kalau ketemu orang kayak gini, mungkin bisa dicoba untuk lebih dengerin dan kasih dukungan, biar mereka nggak terlalu fokus ke prestasi masa lalu terus. 8. Pamer tersirat. Ada juga yang suka pamer diri secara tersirat. Nah, ini biasanya karena mereka insecure dan pengen nunjukin kepentingan mereka bisa cerita kalau capak banget ngurusin ini itu buat kebaikan banyak orang. Tapi kadang-kadang, itu cuma jadi cara buat nyenengin diri sendiri sambil ngerendahin orang lain. Jadi, buat yang suka nunjukin kebaikan diri dengan cara kayak gini, mungkin bisa dicoba buat lebih nyantai dan jujur aja. Kita semua manusia, nggak perlu pamer terus buat diakui, kan? Lebih baik jadi diri sendiri tanpa harus merendahkan orang lain.